Baik, saya izin memulai presentasinya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Rahmi Rahmayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abigail Princess Kiziana Lesar yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai proposal. Adapun anggota kelompok 7 yaitu yang pertama Safa Putri Maharani, yang kedua Ahmad Habibi, yang ketiga Hasna Nur Laila, dan yang keempat Wijita Lutfitasari. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi oleh kelompok 7, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada kelompok 7 saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari proposal. Pengertian dari proposal dari beberapa pakar, yakni yang pertama menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan juga standar. Kemudian menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Dan menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Dan secara umum proposal adalah sebagai suatu bentuk pengajuan atau permohonan baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan izin, dukungan, persetujuan dan lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya adalah karakteristik dari proposal, yakni yang pertama berisi ringkasan kegiatan atau penelitian. Dalam proposal akan dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya. Yang kedua, terdapat pihak yang mengajukan proposal. Proposal ini dibuat oleh pihak yang mengajukan proposal. Dalam proposal kegiatan, pihak pembuat proposal adalah panitia kegiatan, dan dalam proposal penelitian, pihak pembuat proposal adalah tim peneliti. Sementara dalam proposal bisnis, pembuat proposal adalah pelaku usahanya. Yang ketiga, terdapat pihak yang dituju. Selain pihak pembuat proposal, juga ada pihak yang dituju, yakni kepada siapa proposal tersebut dibuat. Umumnya, proposal ditujukan pada pihak yang mempunyai otoritas perizinan atau kepada pihak sponsor dan donatur untuk memberi dukungan dana finansial. Selanjutnya, bersifat sebagai pemberitahuan. Proposal memiliki sifat sebagai pemberitahuan mengenai kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan membaca proposal, maka kita akan tahu dan paham mengenai rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan secara detail. Kemudian, karakteristik selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku. Umumnya, proposal menggunakan bahasa baku dan juga formal. Tiap kata, ejaan, dan format penulisan harus sesuai dengan bahasa formal. Namun ada pengecualian untuk jenis proposal non-formal, di mana bahasanya tidak menggunakan bahasa baku. Next slide. Kemudian memiliki struktur penulisan. Ciri proposal berikutnya adalah memiliki format dan struktur penulisan yang harus dipenuhi. Struktur pada proposal juga tergantung pada jenis proposalnya. Namun secara umum harus mengandung unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan, teknis pelaksanaan, dan juga penutup. Selanjutnya adalah disusun secara sistematis. Proposal harus disusun secara urut dan sistematis. Artinya penyusunan proposal harus urut dari awal sampai akhir. Dimulai dari latar belakang,
metode pelaksanaan hingga penutup. Tidak boleh dibolak-balik karena akan membuat pembaca menjadi bingung. Dan yang terakhir, isinya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri proposal yang terakhir ini adalah isinya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuat proposal. Tiap penjelasan dan informasi yang ditulis harus benar dan juga tepat, sehingga proposal tersebut dapat diterima oleh pihak yang dituju. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sabah Putri Mar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan proposal. Yang pertama adalah untuk menjelaskan rencana dan tujuan kegiatan secara rinci dan jelas. Proposal dibuat untuk mendapat persetujuan dari suatu pihak, sehingga proposal perlu merincikan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan secara jelas, sehingga pihak tersebut dapat memberikan persetujuan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Dalam suatu kegiatan, perlu mencari sumber dana bagi acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal dapat membuat suatu pihak yakin untuk bekerja sama dan memberikan bantuan dananya. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan dukungan. Dukungan yang dimaksud adalah dapat berupa dana dari pihak sponsor, masyarakat, donatur lain, ataupun dukungan berupa perizinan. Yang terakhir merupakan untuk mendapatkan perizinan. Suatu kegiatan, misalnya kegiatan kampus, sekolah, atau bahkan desa, tentunya membutuhkan persetujuan dari pihak terkait. Proposal menjadi jalan untuk memberitahu pihak-pihak tersebut mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Next slide. Selanjutnya adalah manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan suatu kegiatan. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan, sehingga acara atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana. Selain itu, agar tujuan dari acara tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Contohnya, proposal disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada suatu acara. Yang ketiga adalah untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan. Proposal dapat meyakinkan donatur untuk memberi dukungan berupa material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Proposal dibuat sebagai alat untuk meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau untuk menjalin kerjasama kepada penyelenggara. Next slide. Selanjutnya adalah sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Pada dasarnya, sebuah proposal diuraikan secara rinci mengenai awal kegiatan, mulai dari tujuan, kegiatan, hingga dana kegiatan. Selanjutnya adalah sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Proposal digunakan sebagai usulan atau perjanjian untuk melegalkan suatu kegiatan, sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Proposal digunakan sebagai penanganan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sehingga dapat sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah sebagai alat evaluasi kegiatan. Proposal digunakan sebagai alat evaluasi kegiatan yang dapat dilihat dari rancangan yang ada di dalam proposal, apakah kemudian dalam tujuannya tercapai atau tidak. Dan yang terakhir merupakan sebagai suatu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Dilihat dari segi hubungan sosial, proposal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain, tetapi juga sebagai alat yang mendukung hubungan kerjasama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi proposal. Fungsi proposal antara lain adalah satu, sebagai dasar untuk melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk mengajukan tender baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Yang ketiga adalah sebagai suatu gambaran untuk mendirikan suatu usaha atau bisnis. Yang keempat adalah untuk mengadakan suatu kegiatan yang berisi tentang suatu informasi yang detail tentang kegiatan dan mengajukan dana untuk kegiatan tersebut. Next slide. Jenis proposal dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan berdasarkan format. Yang pertama, berdasarkan tujuan ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah salah satu jenis proposal yang umum dibuat baik secara individu maupun kelompok. Tujuan proposal ini diajukan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan.
Adanya proposal kegiatan ini akan membantu dalam menyusun rencana program kegiatan yang akan diadakan. Contoh proposal kegiatan adalah proposal pertunjukan seni budaya, proposal penyelenggaraan lomba desa, dan proposal perayaan ulang tahun sekolah. Yang kedua ada proposal bisnis. Proposal bisnis atau usaha adalah salah satu jenis proposal yang berkaitan dengan dunia bisnis dan rencana kerja, baik secara individu atau kelompok. Jenis proposal ini dibuat untuk memberikan gambaran usaha yang akan dikerjakan pada investor atau pihak yang diajak bekerja sama. Contoh proposal bisnis atau usaha adalah 1. Proposal pendirian tempat usaha, 2. Proposal kerjasama antar perusahaan, dan 3. Proposal peminjaman dana usaha. Yang ketiga ada proposal proyek. Proposal proyek adalah salah satu jenis proposal yang juga berkaitan dengan dunia bisnis. Jenis proposal ini agak mirip dengan proposal bisnis atau usaha. Bedanya proposal proyek lebih difokuskan pada suatu proyek bisnis, pengajuan pembangunan, dan sejenisnya. Contoh proposal proyek adalah proposal proyek pembangunan jalan, proposal proyek pendirian bangunan, dan proposal proyek izin pertambangan. Yang keempat ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademis. Jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset dan penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian bisa berupa penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, atau penelitian kuantitatif. Contoh proposal penelitian yaitu proposal penelitian untuk skripsi, proposal penelitian untuk tesis, dan proposal penelitian untuk riset pengembangan. Yang kedua ada proposal berdasarkan format. Ada proposal formal, jenis proposal resmi dan baku yang menampilkan 3 bagian utama yakni pendahuluan, isi proposal, dan data pelengkap. Yang kedua ada proposal semi-formal. Proposal semi-formal adalah jenis proposal yang tidak selengkap proposal formal namun masih menggunakan format yang bersifat baku. Yang ketiga ada proposal non-formal, yaitu jenis proposal yang tidak terlalu resmi dan baku. Umumnya disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wijita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul. Judul merupakan aspek penting dalam suatu penelitian. Proposal penelitian menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul proposal penelitian harus memuat gambaran dan lingkup penelitian. Syarat-syarat judul yang baik yaitu menarik minat peneliti, dapat dilaksanakan, mengandung kegunaan praktis berupa kalimat pernyataan, jelas dan singkat. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Latar belakang merupakan pengantar singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Latar belakang masalah merupakan landasan pembuatan sebuah penelitian. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa pernyataan atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah didapat setelah peneliti menelaah dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang menjadi tujuan bisa menarik khususnya untuk pembaca. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian hendaknya diuraikan secara singkat dan jelas. Selain itu, manfaat penelitian harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Yang ketujuh, ada asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah semua pernyataan yang dapat diuji kebenarannya dan melakukan percobaan dalam penelitian. Yang kedelapan ada metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang ke-9, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Yang ke-10 ada teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian, berisi data primer atau pokok dan data sekunder atau tidak penting, dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara langsung, angket, dan pengumpulan atau pengukuran data. Yang ke-11 ada analisis data. Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang ke-12, daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi pustaka atau literatur yang digunakan seperti buku dan jurnal. Next. Sistematis penulisan proposal kegiatan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi argumen atau alasan yang melatar belakangi rencana penyelenggaraan kegiatan tersebut. Yang kedua ada dasar pemikiran. Berisi tentang dasar yang digunakan dalam pelaksanaan. Yang tiga ada nama kegiatan. Nama kegiatan dan tema kegiatan berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Nama kegiatan harus dibuat semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa keingintahuan seseorang pembaca. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nama atau judul proposal yaitu nama harus sesuai dengan topik dalam kegiatan, judul singkat, padat, dan jelas. Yang keempat ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan berisi alasan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang kelima ada target kegiatan, berisi uraian yang lebih terperinci dari tujuan. Yang keenam ada jenis kegiatan, berisi bentuk dari kegiatan tersebut. Ketujuh, ada waktu dan tempat kegiatan. Bagian ini berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan, meliputi tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa kegiatan dilaksanakan. Selain itu, juga menunjukkan pelaksanaan tempat kegiatan. Yang kedelapan ada jadwal kegiatan, berisi susunan acara atau jadwal kegiatan. Yang kesembilan, struktur panitia pelaksanaan. Bagian ini berisi informasi penyelenggaraan atau panitia kegiatan. Di sini juga berisi susunan kepanitiaan yang sudah terbentuk. Yang ke-10, anggaran dana kegiatan. Bagian ini berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta dana yang masih diperlukan. Yang ke-11, penutup. Bagian ini berisi pernyataan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kita telah mendengarkan penyampaian materi dari kelompok 7 yang sangat luar biasa. Agar ilmu yang kita dapat tidak hanya sampai di sini saja, maka saya akan membuka sesi tanya jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama, kesempatan tanya jawab kita laksanakan dalam 2 sesi, dan masing-masing sesi menampung 3 pertanyaan. Yang kedua, audiens yang ingin memberikan pertanyaan diharapkan raise hand terlebih dahulu, dan apabila sudah ditunjuk oleh moderator, diharap untuk menyalakan mikrofon, menyebutkan nama dan NIM serta pertanyaannya. Yang ketiga, pertanyaan ditampung terlebih dahulu dan diberikan waktu selama 3 menit untuk kelompok 7 berdiskusi. Setelah penyampaian jawaban dari kelompok 7 diberikan kesempatan kepada audiens ingin memberikan sanggahan atau tambahan. Dan yang terakhir, selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang dan menonaktifkan mikrofonnya. Baik, langsung saja untuk audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Untuk Saudari Dinda, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off kamera karena sinyal saya kurang stabil. Pertanyaannya yakni, bagaimana tips dan trik agar kita itu lebih mudah dalam pembuatan proposal? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah kelompok 7 pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada Saudari Mariska. Silakan menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Mariska Ramadhani dengan nomor induk 2108069404. Pertanyaan saya, apa saja kaidah kebahasaan yang digunakan dalam proposal? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Langsung saja kita lanjutkan kepada Saudari Fitroni, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, jelaskan apa yang menjadi poin penting dalam penulisan proposal. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas. Baik, karena sudah tertampung 3 pertanyaan, saya persilakan untuk kelompok 7 berdiskusi selama 3 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, maaf maksud saya karena waktunya sudah selesai, maka saya persilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Alivia. Tips dan trik mempermudah pembuatan proposal. Yang pertama, harus memperhatikan pendekatan apa yang akan digunakan.
Pendekatan masalah yang dibahas dalam proposal dengan menggunakan dua pilihan pisau analisa, yakni aset-aset yang menitik beratkan pada pencapaian dan menggunakan bahasa positif. Kemudian melalui analisa defisit-defisit, menggunakan pendekatan melalui pohon masalah. Defisit-defisit memberikan gambaran fakta yang terjadi dan harapan apa yang ingin dicapai. Kedua pendekatan ini dapat dipakai disesuaikan dengan donor yang ditargetkan. Yang paling penting dalam proposal, pesan utama yang ingin disampaikan harus jelas dan dapat dipahami oleh penilai proposal tersebut. Selain itu, ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menulis proposal, diantaranya adalah relevansi, urgensi mengapa perlu didanai, memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan rencana kegiatan yang disampaikan dalam proposal, memiliki sistem dana organisasi, merupakan jaminan atas tata kelola yang baik, memiliki pengalaman relevan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang diusulkan dalam proposal, memiliki nilai-nilai gender, role lingkungan hidup, memiliki sistem mentoring, dan isu-isu yang menjadi sistem mentoring dan evaluasi serta mempelajari. Yang terakhir, proposal yang diajukan memiliki aspek value for money. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Kepada Saudari Dinda, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Baik, langsung saja untuk pertanyaan kedua. Kepada kelompok 7, saya persilahkan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mariska. Apa saja kaidah kebahasaan dalam proposal? Yang pertama adalah menggunakan banyak istilah ilmiah. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah kegiatan. Misalnya, mengamati, mendokumentasikan, melakukan, berlatih. Selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang didasari oleh penggunaan kata yakni, yaitu merupakan adalah. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal tersebut sesuai dengan sifat proposal sebagai suatu usulan rencana atau rancangan program kegiatan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata bermakna lugas. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak penerima proposal. Apakah dapat dipahami? Iya, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, saya persilakan untuk kelompok 7 menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Fitroni Nuzula Putri. Jelaskan apa yang menjadi poin penting dalam penulisan proposal. Poin penting dalam penulisan proposal adalah menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi menggunakan kata atau istilah yang tepat, paragraf yang kohesif dan koheren, paragraf yang padu, kalimat efektif dan tidak ambigu, dan mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Apakah bisa dipahami? Baik, sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang kedua. Saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand.
Baik, saya persilakan untuk Saudari Belva menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya izin off cam karena ada kendala jaringan. Saya ingin bertanya perbedaan proposal formal dan proposal semi formal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Terima kasih sudah jelas. Selanjutnya untuk Saudari Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf izin off kamera dikarenakan sinyal saya kurang stabil. Mohon izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebelum membuat proposal kegiatan? Baik, kepada kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Lalu selanjutnya kepada Saudara Ananta Bagas, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya apakah proposal termasuk karya ilmiah dan berikan alasannya. Terima kasih. Terima kasih. Kepada kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Karena sudah terkumpul 3 pertanyaan, maka saya berikan waktu kepada kelompok 7 berdiskusi selama 3 menit. Baik, karena 3 menit telah berlalu, maka saya persilakan kepada kelompok 7 untuk memaparkan jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Belva Yaswanda, apa perbedaan proposal formal dan semi formal?
Proposal formal ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga di Indonesia. Proposal formal juga memiliki struktur yang runtut dan dibuat secara detail. Proposal formal sudah memiliki susunan yang ditetapkan, jadi tidak bisa diubah. Sedangkan proposal semi formal ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak terlalu formal dan bisa dilaksanakan oleh orang-orang di luar instansi atau lembaga. Proposal semi formal tidak memiliki susunan yang runtut karena hanya dituliskan secara garis besarnya saja. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Saudara Habibie. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pemaparan dari pertanyaan kedua kepada kelompok 7 saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Amelia Safrizani, hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan sebelum membuat proposal kegiatan. Yang pertama adalah menentukan dan memahami tujuan dibuatnya proposal tersebut, kemudian menentukan atau membuat judul proposal kegiatan tersebut. Selanjutnya menyusun jadwal pelaksanaan atau jadwal yang dibuat agar lebih jelas kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir menyusun rencana anggaran atau perhitungan keuangannya. Apakah sudah jelas, Saudara Amel? Sudah jelas, terima kasih. Selanjutnya pemaparan pertanyaan ketiga kepada kelompok 7 saya persilahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bagas. Apakah proposal terkarya ilmiah dan memberikan alasannya? Proposal dalam hal ini adalah proposal penelitian termasuk dalam karya ilmiah karena menyajikan data dan fakta di dalamnya yang bersifat objektif sesuai dengan karakteristik karya ilmiah. Apakah dapat dipahami? Bisa, terima kasih. Baik, kepada audiens yang ingin memberikan sanggahan maupun tambahan, saya persilakan. Karena tidak ada sanggahan maupun tambahan, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Manfaat proposal adalah dapat mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada pihak yang dituju sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Dan dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada pihak tersebut sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Proposal juga memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, serta beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Proposal memiliki sistematika di dalam penyusunannya berdasarkan jenis-jenis proposal. Dapat disimpulkan bahwa proposal tentunya sangat penting bagi mahasiswa, terutama dalam mengadakan suatu kegiatan
dalam lingkup universitas. Melalui proposal, mahasiswa juga dapat memudahkan mendapat perizinan maupun dana sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Sekian kesimpulan pada presentasi dan diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Saya mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmi Rahmayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dan kepada Saudari Feby Angelica Salviano, saya persilakan. Terima kasih. Baik, dikarenakan Ibu Rahmi terdapat kepentingan di kampus, maka untuk hari ini tidak ada tambahan materi. Oleh karena itu, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.